dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah dengan media elektronik sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ya, tentang ITE pasal 27A dan atau pasal 310 dan 311 KUHP contoh pasal 45 ayat 4. Apa peristiwa yang dilaporkan oleh MAS? Sekali lagi, pencemaran nama baik melalui media elektronik yang dilaporkan adalah saudari PN ya. Terus tiba-tiba ada konten kemarin bahwa berarti bisa saya sebut itu sepihak diambil oleh Novi dan juga Deddy Sumargo tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu sebelum mereka publish di podcast itu? Tidak ada. Sama sekali gak ada pemberitahuan? Mereka cuma melalui podcastnya bahwa uang itu akan dialihkan ke Wakatobi, ke NTT. Kita ya cukup shock juga. Novi dilaporkan kemarin tanggal 6 di Polda Metro. Saya belum lihat tapi tadi udah ada selebaran yang dicoret-coret. Itu sepertinya penggelapan dana. Dan oleh karena ada pengalihan. Pengalihan dana yang tadinya dana itu dana Agus. Kemudian dialihkan ke NTT. Kita bukan tidak empati kepada keluarga kita yang ada di NTT. Tapi jangan mereka dikasih makan menjadi racun. Keluarganya dari Wawa, keluarganya dari anak-anak Wawa, orang tuanya, gini loh, punten bukan menasihati atau menggurui. Kalian ini korban, kalian dibantu oleh donatur. Kemudian ada permasalahan konflik antara kalian dengan Novi. Jangan pergi laporin orang ke polisi. Didikan macam apa yang kita mau kasih kepada anak-anak kita kalau kayak begitu? Kamu, saya orang tua, kamu anak saya kasih kamu uang. Buat apa nak? Aku mau pakai buat beli buku tulis. Saya kasih ke kamu. Kamu pergi beli permen. Saya tahu, saya tegur. Ya kan? Kemudian saya tegur, kamu ngerengek-rengek sama saya. Balikin uang itu. Balikin. Kamu pergi pukul saya, kamu kata-katain saya secara harfiah. Apakah kalau kamu ada di posisi saya dan saya anak itu, kamu akan kasih nggak duit itu kalau saya akan pukul kamu apa segala macam? Kalau begitu yang dikip dulu. Kenapa kamu keep? Iya, karena harus dididik dulu. Karena didikannya lebih penting daripada uangnya. Gitu. Pada prinsipnya agenda-agenda pengobatan Agus tetap akan berjalan tanpa yayasan. Kita tidak akan melibatkan yayasan. Tapi kalau yayasannya sudah insaf, silakan datang lagi. Pihak yayasan kan Novi sudah tahu Bang Agus akan Pasti tahu, tidak mungkin tidak tahu, karena kita selalu show off. Tapi berarti pihak aku juga membuka ya untuk pihak Novi bertabayun gitu. Iya, kita memang ini segala upaya kita ya memang. Karena aturan Islam juga ada tabayun di dalam Islam gitu. Saya pikir yang pasti apapun namanya, dimanapun tempatnya, ketika niatan baik, kita akan buka selebar-lebarnya. Kalau perlu kita yang datang, kita pula yang datang. Ya, tidak ada di sini gengsi-gengsi ya. Mungkin dia malu-malu, kita sih nggak punya malu. Kecewa banget sih sebenarnya. Ya kan dulu katanya saya nggak punya etika, nggak punya moral. Sekarang berbalik. Siapa yang nggak punya etika sama moral? Itu aja sih. Di sini telah terjadi pengalihan dana tanpa persetujuannya Agus. Itu seharusnya uang tersebut milik Agus. Donatur yang memberikan uang sumbangan secara langsung kepada Agus ya, itu adalah miliknya Agus dan beralihlah kepada yayasan. Artinya yayasan ini telah terjadi suatu tindak pidana penggelapan yang mengambil miliknya uang Agus dan dialihkan lagi kepada uangnya dan beralih lagi kepada korban bencana alam NTT, padahal tidak ada hubungan sama sekali. Lebih baik Agus menerima uang ini karena Agus sangat membutuhkan sekali. Objeknya kan Agus untuk pengobatan mata Agus, bukan untuk korban bencana alam Nusa Tenggara Timur. Halo sahabat, berjumpa lagi. Jadi kembali membahas Novi Pratiwi ya dan uang donasi Agus Salim. Jadi saya tidak melihat gitu loh. Melihat alasan yang masuk akal sebenarnya. Alasan Novi dan Gary bisa mengatur uang donasi Agus. Kok bisa ngatur, bisa menambahkan aturan, bisa mengurangi aturan. Itu saya nggak lihat alasan masuk akal. Ya, sebelumnya yang open donasi itu Densu. Novi ngoper, Novi berharap siapa tahu pelakunya ketangkep gitu loh, kata Novi lagi satu.
nyampe di podcast Densu kasihan, kemudian open donasi. Dapatlah Agus 1,5, dapat banyak ya rezeki Agus gitu loh ya. Nah setelah Agus dapat, Agus pulang, Densu lanjut podcast. Kalian yang penyumbang sebenarnya udah cuek gitu loh ya, kalian udah cuek. Nah tiba-tiba berarti kan itu uang sudah milik Agus. Agus pulang. Nah sesampai Agus di rumah, datang Nopi, terus kok bisa Nopi itu ngatur uang Agus yang diberikan ke Densu oleh Densu. Harus tidak boleh dikasih wawa, tidak boleh dipakai ini, harus pakai BPJS. Nanti boleh beli mobil, beli rumah, tapi harus operasi dulu. Bagi-bagi warisan. Ya, uang ini tidak boleh begini, uang ini harus begini. Pertanyaan saya, kok Nopi dan Gary yang ngatur uang tersebut? Terus Gary bikin aturan, uang ini memang khusus hanya untuk berobat. Kalau ada sisa, dipakai yang lain bisa. Loh, kok bisa Gary yang ngatur? Padahal ini urusan antara Densu dan Agus. Densu Agus. Kecuali Densu memerintahkan Nopi dan Gary untuk Nopi, edit uangnya, audit uangnya, cek mutasi rekening, dapat berapa, apa saja yang dibelanjakan, lapor ke aku. Densu aja kalem, Densu diem. Ini cuma hubungan Densu kasihan, kemudian open donasi ngasih Agus, dapat banyak ya rezeki Agus. Terus di sini kok yang bikin aturan banyak itu Nopi dan Gary. Nopi bilang nanti boleh kok beli rumah, beli mobil, tapi harus begini dulu. Loh, Densu aja nggak bikin aturan, kok dia yang bikin aturan? Nggak boleh kasih wawanya, malah bagi-bagi warisan. Loh, kok dia yang jadinya repot? Orang yang ngasih Densu ke Agus, Densu diem. Kok ini yang banyak aturan gitu loh? Dan ujung-ujungnya dipindah ke yayasan dia. Jadi saya nggak paham ini gimana sistemnya itu, kok mereka berdua yang ngotak-ngatik di dalam situ ya. Itu aja, terima kasih. Ya, Mas Agus biaya ke rumah sakit. Jadi kalau rumah sakit misalnya ada bayar kayak kemarin ke JSC 3 juta gitu. Misalnya kita dari yayasan, terus berapa lagi dari yayasan gitu. Untuk uang kan tujuan awal ya, pengobatan. Nah, terus pas setelah pas podcast itu ditanya sama Bang Densu, "Nih ada 300 lagi." Terus dia bilang mau diserahin aja ke yayasan. Katanya biar dikelola sama Tenopi. Kan ada tuh tapi belum boleh dibuka sih. Ada istrinya chat dipercayakan ke Tenopi. Jangan dibuka kalau yang kira-kira masih sifatnya private. Makanya makanya di kepolisian. Tapi aku jelaskan aja bahwa istrinya yang ngechat sendiri, dia percayakan untuk dikelola oleh yayasan, katanya begitu ya. Tapi kok sekarang digiringnya katanya dipaksa, nggak ada yang maksa. Ngapain saya maksa? Nggak apa-apa kan Novi, kalau udah ada bukti chatnya nggak usah takut kalau kayak gitu. Nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Pokoknya kita semua itu awalnya seperti tadi host, memang kita tidak, karena kita belum ada data-data ya. Ya namanya uang donasi ditarik lagi sama yayasan kan ada tanda tanya, makanya kita coba cari data gitu loh. Ternyata kebenaran ini terjadi setelah Bung Farhat pun juga melaporkan. Justru saya dilihat di situ, ini yang dilaporkan pencemaran nama baik aja, sementara case yang utamanya kan bukan seperti itu gitu loh, penyalahgunaan donasi. Kan, intinya kan itu aja, karena sebagian yang tahu itu maaf izin tanya, yang dilaporkan Bang Farhat itu kan pencemaran nama baik. Iya. Yang saya bingung pencemaran nama baik yang mana? Karena kan Tenovi sama Bang Densu di podcast tidak menjelek-jelekan mereka ya. Kalau yang saya lihat ya podcastnya. Itu katanya itu ada ucapannya dia juga yang katanya Tenovi nyerang, ngebully gitulah, intinya ngebully keluarga Agus gitu. Loh, yang ngebully itu kan netizen bukan Tenovi. Iya lucu sih, agak lucu sih. Yang sudah memberikan pernyataan, saya mohon dengan sangat hormat untuk turun ya, karena teman-teman ini banyak, sekitar 40 yang antri. Sebelum Tenovi ini meninggalkan kita. Siap. Izin saya turun buat Tenovi, sabar ya Teh ya. Tiap hari cari pembenaran diri aja, pening gua ngelihatnya juga. Udah gini aja lah, itu kan uang sumbangan buat orang buta. Lo kasihin aja sumbangan itu ke orang buta, kecuali kalau buta. Kalau lo buta baru lo dapatin sumbangan itu. Aneh gua dengan kelakuan lo ya. Setiap hari cari pembenaran diri kesana kemari nggak jelas hidup lo. Udah tahu sumbangan buat orang, ngapain lo simpen buat apa sih? Buat apa sih simpen sama lo? Harus tetap semangat. Mereka
Agus, kenapa Agus nggak semangat? Siapa? Jangan kecewain orang-orang yang sayang sama Agus, yang support.